Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komunikasi organisasional. Ya, sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Nadia Arwa Rosika, yang kedua Esra Esa Cinta, ketiga Evania Amanda, 4 Advan Fernanda, yang kelima Muhammad Rizky Januar, yang keenam Gilang Ramadan Andi Pratama. Ya, di sini teman-teman pada ngerti apa itu komunikasi? Ya, gak ada yang ngerti ya, gak ada yang jawab. Baik, langsung saja kalau gitu. Ya, langsung saja kalau gitu. Pengertian komunikasi seperti dibahas pada pertemuan kemarin. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, pada umumnya komunikasi itu ada 2 macam, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Ya, semua mesti ngerti kan yang datang pada pertemuan kemarin, komunikasi verbal itu seperti apa dan non-verbal itu seperti apa. Jadi komunikasi organisasional adalah komunikasi antara unit-unit kegiatan dari suatu organisasi. Nah, yang di situ terstruktur ataupun tidak. Jadi di situ tuh ada dalam komunikasi organisasional itu ada jenis komunikasi. Ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi formal yang seperti saya bilang tadi terstruktur, dan komunikasi informal. Kalau informal ini tidak struktur, tapi dalam ruang lingkup organisasi juga, tidak di luar organisasi. Nah, untuk komunikasi formal sendiri, komunikasi yang sering terjadi atau yang sering terjadi dalam rancangan kerja organisasi, yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di organisasi itu kan ada strukturnya. Nah, itu kalau komunikasi formal itu, jadi penyampaian suatu informasi itu harus sistematis. Jadi mulai dari atasan terus ke manajer, atau gini, dari top terus ke middle terus ke bottom, gitu kan. Nah, untuk komunikasi informal sendiri itu itu lebih memberi kesempatan kepada kepuasan interaksi sosial karyawan sih. Nah, komunikasi informal ini sering terjadi apabila ada rumor atau isu-isu di dalam perusahaan. Nah, isu-isu dalam perusahaan atau enggak sering terjadi karena ada informasi yang karyawan masih belum bisa mendapatkan informasi. Jadi terdapatlah rumor-rumor atau isu-isu. Nah, di situ kalau komunikasi informal, jadi tidak harus terstruktur. Jadi bisa saja karyawan nanya ke manajer gitu tanpa harus ke supervisornya dulu, atau karyawan nanya ke atasan tanpa harus ada sistem yang ada di komunikasi formal. Nah, tapi masih dalam ruang lingkup organisasi ya di situ. Terus jaringan komunikasi organisasi, ya. Jaringan komunikasi organisasi ini lebih tepatnya tuh pada komunikasi formal sih. Jaringan komunikasi organisasi ini lebih tepatnya pada komunikasi formal, yaitu yang pertama
pertama itu ada jaringan komunikasi vertikal, yaitu ada upward sama downward. Ya. Jadi untuk upward itu apa? Kalau upward ini dari bawahan ke eksekutif atau ke atasan. Terus kalau downward ini dari atasan ke karyawan. Nah, contohnya kalau upward ini lebih sering dipakai untuk penyampaian suatu informasi dalam proses pekerjaan atau enggak saran-saran dan isu-isu tentang tren terkini kepada atasan. Nah, untuk downward sendiri ini lebih sering terjadi ketika ada atasan menyuruh atau memberi wewenang kepada bawahannya. Terus kalau ada satu lagi sih, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal untuk komunikasi horizontal ini adalah penyampaian suatu informasi yang tidak kalau komunikasi vertikal ini harus menganut garis hierarki atau jabatannya. Jadi kalau dari atasan jelasnya kan menyuruh ke bawahannya, ke vice director, atau kalau nggak ada vice directornya itu bisa ke vice CEO ya, atau bisa ke langsung director, dan director ke manager begitu. Kalau apa sendiri ini dari karyawan ke supervisor, manager, dan seterusnya. Nah, untuk ke horizontal ini tidak menganut garis hierarki. Jadi untuk horizontal itu saling koordinasi dalam penyampaian informasi. Jadi contohnya ini ya, misalkan atasan memberi wewenang kepada manajer pemasaran ya. Manajer operasi ya. Terus manajer operasi jelas dia ini koordinasi dengan manajer keuangan tentang anggaran biaya operasi. Nah, situlah contoh kecilnya. Contohnya komunikasi horizontal. Nah, terus ini contoh gambarnya ya, bisa dilihat di samping kanan saya. Nah, untuk yang sebelah kiri itu contoh komunikasi formal, dan sebelah kanan itu contoh sebelah kiri ini contoh komunikasi formal, dan sebelah kanan contoh komunikasi informal. Nah, untuk komunikasi formal ini bisa dilihat dari keterangannya. Untuk keterangannya, kalau komunikasi vertikal itu garisnya lurus dan komunikasi horizontal garisnya patah-patah ya. Ya, bisa dilihat di sini. Kalau komunikasi formal itu lebih terstruktur ya. Situ garis-garisnya itu terstruktur. Nah, yang garisnya lurus itu instruksi, ada yang vertikal, ada yang horizontal untuk yang putus-putus ya.
Nah, untuk komunikasi informal ini lihat dari garisnya ya. Garisnya itu tidak struktur. Jadi bebas mereka mau menyampaikan informasi ke siapa. Jadi bebas. Lanjut. Nah, untuk proses komunikasi ini ada dua macam, yaitu komunikasi dasar sama komunikasi sosial. Komunikasi dasar adalah dasar-dasar komunikasi. Dasar-dasar komunikasi ya seperti interaksi antara individu. Itu contoh kecilnya. Nah, untuk langsung saja bisa dilihat gambarnya di samping kanan saya. Nah, untuk gangguan, untuk di bawahnya itu ada gangguan. Ya, yang pertama gangguan fisik. Gangguan fisik ini terutama pada ya contohnya pada orang difabel. Jadi kan ada tadi komunikasi nonverbal. Jadi bisa kita gunakan itu sebagai solusi. Terus masalah semantik. Ya, kalau masalah semantik ini lebih kepada intelektual diri. Jadi kalau misalkan si pendengar itu kurang intelektual atau kurang punya pendidikan, jadi pakai bahasanya yang standar-standar aja, jangan yang terlalu formal-formal banget gitu. Terus yang dapat dimengerti oleh mereka juga, jadi mereka akan paham dan merespon. Perbedaan budaya, ya perbedaan budaya itu juga. Ya, contohnya ini, misalkan ada orang Jawa Tengah dan orang Surabaya. Nah, kalau ngomong bahasa kasar kan di Surabaya sudah terbiasa. Nah, kalau misalkan kita terapkan dalam budayanya orang Jawa Tengah yang keraton-keraton itu, pasti mereka akan menganggapnya itu kita kurang sopan. Nah, begitu contoh kecilnya begitu. Terus ketiadaan feedback. Nah, untuk ketiadaan feedback ini ya karena itu tadi penerima kurang merespon dari apa yang kita bicarakan. Terus efek status. Nah, untuk efek status itu bisa terjadi sering terjadi apabila kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Contohnya kalau saya karyawan langsung bicara ke atasan, pasti ngiranya kan, atau pasti ngiranya atasan ini kalau semisal belum kenal ya, pasti atasannya tidak akan merespon, jadi dibiarkan. Atau enggak gini, dari contohnya atasan tanya langsung ke karyawannya terlalu takut untuk menjawab, begitu. Terus lanjut. Selanjutnya ada pikiran pendengar. Nah, di pikiran pendengar ini jadi kita itu bagaimana pendengar dapat menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, yang pertama itu kita harus mempertimbangkan harapan pendengar. Lalu yang kedua itu kita harus memastikan atau membangun relasi antara kita dan audien yang akan kita hadapi nanti. Lalu kita juga harus empati. Selanjutnya mendesain untuk kesesuaian ini kayak kita itu harus mempersiapkan diri atau mendesain untuk agar pendengar-pendengar itu mendesain sesuai pendengar. Jadi kita kan nggak mungkin kayak yang dibilang Pak Pres kemarin, kita kan nggak mungkin kayak omong bahasa Inggris di daerah Madura. Nah, seperti itu contohnya. Next. Bagaimana pendengar dapat menerima pesan yang penting? Jadi komunikasi itu dapat gagal jika kita tidak bisa menempatkan diri
dengan budaya, suasana hati pendengar, atau harapan yang diinginkan, harapan pendengar itu sendiri apa. Lalu kayak kita juga harus memperhatikan gaya pendengar itu sendiri, gaya berpikir pendengar. Jadi ya bagaimana pendengar menerima pesan yang kita sampaikan itu tergantung kita sendiri, gimana kita bisa menyampaikan pesan itu. Nah, pendengar itu bisa nggak, misalkan kita pakai bahasa ini nih, pendengar itu bisa nggak menerima. Nah, kalau nggak bisa ya gimana caranya kita buat membuat pendengar itu mudah mengerti dengan bahasa yang kita infokan atau bahasa yang kita gunakan. Next. Selanjutnya bagaimana pendengar merespon. Nah, jadi pendengar itu gimana pendengar dapat merespon apa yang kita sampaikan. Jadi pendengar itu harus benar-benar menerima pesan yang kita sampaikan tadi. Selanjutnya pendengar itu harus merespon pesan seperti yang kita inginkan. Maksudnya tuh kalau kita jelasinnya benar kan pasti pendengar juga nantinya benar. Nah, jadi mereka itu dapat merespon sesuai apa yang kita bahas. Selanjutnya itu penerima harus termotivasi untuk merespon. Nah, gimana caranya penerima itu termotivasi? Jadi kita tuh dengan menjelaskan manfaat yang didapat jika pendengar mendengar. Misalkan kita menjelaskan sesuatu nih, nah kita kan menjelaskan sesuatu harus ada manfaatnya. Nah, jadi pendengar itu harus mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Jadi dengan manfaat itu pendengar dapat termotivasi untuk merespon apa yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya ada model komunikasi sosial. Model komunikasi sosial ini bersifat interaktif, percakapan, dan biasanya terbuka untuk semua orang yang ingin berpartisipasi. Nah, dalam model komunikasi sosial ini juga ada dua model ya. Yang pertama itu dalam model komunikasi sosial ini ada komunikasi konvensional dan ada komunikasi tradisional. Nah, dalam komunikasi konvensional ini sendiri kayak kita menjelaskan, orang mendengar tanpa harus merespon. Jadi kayak misalkan kita itu atasannya, kita itu berbicara, kita itu kayak memberikan informasi kepada karyawan kita. Itu informasi kayak konvensional promotion. Selanjutnya ada Selanjutnya ada model tradisional. Nah, model tradisional ini kayak kita menjelaskan, mereka merespon. Jadi seperti kita rapat, kan kita menjelaskan, terus para anggota-anggota rapat lain kan merespon apa yang kita bicarakan. Nah, itu model komunikasi tradisional. Selanjutnya selesai. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya ke grup chat ya. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan